Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku semuanya, pastinya kalian penasaran dong. Ingin tahu dong kenapa kalian pagi ini dikumpulkan dalam satu ruangan ini. Perlu kalian ketahui, pagi ini Bu Nikma sedang ada halangan hadir, yaitu beliau sedang ada workshop di Dinas Kota. Nah untuk itu, kalian yang kelas 4 gabung dengan kelas 3. Oke? Anakku semuanya, sebelum pelajaran kita mulai, kelas 3 siapa yang tidak hadir hari ini? Ada berapa anak? Oke, hadir semua yang kelas 4. Baik, mari sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita bersemangat terlebih dahulu ya. Bersemangat menggerakkan anggota badan kita. Oke, siap-siap. Oke, sebentar. Sebelum menonton videonya, lonceng. Oke. Nah, gerakan semuanya, semangat. Oke, ayo berdiri semuanya. Asik. Mari kita jalan di tempat, Oke. berjalan dengan langkah yang tepat. Oke. Tatapan lurus ke depan, sambil meluruskan barisan. Lurus. Genggamlah tangan dengan kekuatan, katakan kami siap belajar. Menuntut ilmu dengan hati senang, mari bertepuk tangan riang. Genggamlah tangan dengan. Cukup ya? Oke, cukup. Baik, anak-anak, pada pagi hari ini kelas 3 dan kelas 4 akan belajar bersama dalam satu ruangan ini. Tapi sebelumnya, Ibu akan menyampaikan materi untuk kelas 4 terlebih dahulu ya. Oke, perhatikan untuk kelas 4 silakan siap-siap menyiapkan alat tulisnya, dan untuk kelas 3 silakan duduk tenang, mari mendengarkan penjelasan dari Bunda. Baik, sudah siap semuanya ya. Sebelumnya, untuk kelas 4 nanti Bunda akan bagi menjadi beberapa kelompok. Oke. Tapi sebelum menyampaikan menyiapkan kelompok, Bunda akan jelaskan terlebih dahulu tentang materi yang akan kalian pelajari pada pagi hari ini. Untuk kelas 4, perhatikan di sini ada satu slide yang kita bagi dua, untuk yang satu untuk kelas 3, yang satu untuk kelas 4. Baik, perhatikan yang kelas 4, yang kelas 3 tenang tanpa mengganggu ketenangan dan kondisi di kelas ini. Anak-anak semuanya, kelas 4 khususnya, pagi ini Bunda akan menyampaikan tentang pelajaran PKN ya, yang bertopik tentang kerjasama. Oke. Kalian tahu kerjasama? Kenapa Bunda akan menyampaikan kerjasama pada pagi hari ini? Tujuannya adalah agar siswa dapat memahami kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa dapat menunjukkan sikap kerjasama dalam lingkungan sekitar. Oke, perhatikan dalam slide ini, apakah ini juga disebut kerjasama? Apakah gambar ini bisa dikatakan kerjasama? Kita lanjutkan berikutnya. Baik, anak-anak kelas 4 dan semuanya, apa itu kerjasama? Perhatikan di sini, kerjasama adalah usaha yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai satu tujuan. Ya, seperti yang kamu desain tadi, kerjasama, ya, ada yang membersihkan kaca, membersihkan meja dan sebagainya. Itu untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian manfaat kerjasama itu apa, anakku? Perhatikan, manfaat kerjasama banyak sekali, ya. Dengan kerjasama, dengan melakukan kerjasama, kita akan tumbuh rasa semangat persatuan, karena kerjasamanya baik. Kemudian pekerjaan terasa lebih ringan, dan selanjutnya lebih mudah mencapai tujuan. Setelah itu tercipta persaudaraan yang lebih erat. Kita pernah merasakan kan yang namanya kerjasama itu kamu bisa lakukan setiap hari, setiap pulang sekolah, siapa yang piket kelas. Nah, oke anak-anak semuanya yang baik kelas 3 maupun kelas 4, perhatikan. Berikutnya, di mana saja kita bisa melakukan kerjasama? Banyak sekali contoh kegiatan kerjasama yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama dapat kita lakukan bisa di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Untuk kerjasama di rumah, adik-adik anak-anak semua bisa lihat di sini. Kerjasama membersihkan halaman rumah. Ada ayah, ibu, adik, dan kakak membersihkan halaman rumah. Itu contoh kegiatan kerjasama di rumah. Kemudian kerjasama di sekolah. Kerjasama di sekolah.
Perhatikan slide berikutnya. Oke, nih bisa lihat kerjasama di sekolah. Contohnya piket kelas. Dalam piket kelas itu terdiri dari beberapa orang untuk membersihkan kelas. Ada yang membersihkan lantai, meja maupun kaca. Semua dilakukan dengan bersama-sama satu tim dengan kelompok piket kalian. Maka ini contoh kerjasama di sekolah. Kemudian untuk yang di masyarakat, perhatikan di gambar. Ada gambar mereka membersihkan selokan. Nah, ini contoh kegiatan kerjasama yang ada di masyarakat. Kalau saat musim hujan seperti ini, anak-anakku semua bisa berpartisipasi di masyarakat untuk membersihkan selokan dengan ikut kerja bakti. Biasanya ada kerja bakti di kampung kita ya. Kemudian Bunda mau tanya, apakah kalian pernah bekerja sama? Saya yakin semua pasti sudah bekerja sama, baik dalam kelas, di rumah, maupun di masyarakat. Oke, anak-anakku semuanya, sikap apa yang harus kamu tunjukkan saat kerjasama? Ya, saat kerjasama, yang harus kamu lakukan adalah peduli terhadap orang lain, peduli bahwa orang lain itu membutuhkan bantuan kita. Kemudian menjaga toleransi. Karena apa? Karena pasti kita akan merasakan namanya perbedaan. Nah, di situ dibutuhkan yang namanya toleransi agar kerjaan tadi, agar usaha tadi bisa kita capai bersama-sama. Nah, dengan kerjasama maka akan terjaga dengan baik, maka kebersamaan akan terjaga. Oke, yang kelas 4 Bunda sudah jelaskan tadi, dan kita akan lanjutkan untuk di kelas 5. Tapi sebelum lanjut ke kelas 3, anak-anakku yang kelas 4 saya bagi menjadi beberapa kelompok, dan Bunda di sini ada tugas, ada lembar kerja siswa yang bisa kalian kerjakan. Nanti kalian mengerjakan tugas yang sudah Bunda tuliskan di sini. Paham? Baik, sambil kelas 4 mengerjakan tugas, mari perhatikan yang kelas 3. Kita kembali ke slide awal lagi ya. Baiklah. Oke. Bagi anak-anakku yang kelas 4 silahkan mengerjakan tugasnya. Mari yang kelas 3 fokus ke Bunda. Kalau tadi anak-anak kelas 3 sudah memperhatikan pelajaran PKN tentang kerjasama, kali ini kalian akan belajar sendiri, yaitu tentang IPA dengan topik perubahan wujud benda. Saya yakin semuanya sudah melihat bahkan mengerti perubahan wujud benda itu seperti apa saja. Tapi di dalam pelajaran ini akan kita pelajari secara detail, dan tujuannya apa belajar ini? Bisa dibaca di dalam slide ini bahwa tujuan ini diharapkan siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan perubahan wujud pencair dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, anak-anakku semua dengan melakukan percobaan dapat menuliskan informasi tentang perubahan wujud sesuai dengan hasil percobaan. Oke, yang kelas 4 tenang saja, tidak usah terganggu dengan pelajaran kelas 3. Kemudian anakku semuanya, di dalam perubahan wujud benda itu ada macam-macam. Bisa kita lihat ada yang namanya salah. Benda itu ada macam-macam wujudnya ya. Maaf. Wujud benda itu bermacam-macam, antara lain yaitu benda padat, cair, gas ya. Ada benda padat, cair dan gas. Kita ulangi, wujud benda ada 3. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Semua benda ini bisa mengalami perubahan wujud. Nah, perubahan wujud dalam benda itu ada 6 saya semuanya, ada 6, yaitu mencair, membeku, menguap, mengkristal, mengembun, dan menyublim. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, 6 tadi Bunda akan jelaskan di sini ya. Perubahan-perubahan tadi Bunda akan jelaskan di sini. Perhatikan dengan baik-baik, dan yang kelas 4 sekali lagi tenang dalam mengerjakan tugasnya. Oke, yang kelas 3, perubahan wujud pertama yang Bunda akan jelaskan adalah mencair. Mencair itu apa ya? Mencair itu adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Nih bisa lihat contoh gambar ini, padat menjadi cair. Contoh es yang terpapar sinar matahari akan berubah menjadi mencair. Ini yang namanya mencair. Coklat yang dipanaskan akan melelat, itu namanya mencair. Mentega yang digoreng oleh ibu-ibu kalian dalam itu terus menjadi minyak, itu namanya mencair. Baik, kemudian yang selanjutnya, membeku. Pasti kalian semua tahu lah, membeku itu pasti sering kalian lakukan. Kalau kalian haus, minum yang seger-seger, buat dulu air dimasukkan ke dalam freezer, maka akan jadi es batu. Itu yang namanya membeku. Nah, ini perubahan wujud benda beku dari cair, kemudian kita masukkan ke dalam freezer, kemudian akan berubah menjadi bongkahan es. Itu yang namanya membeku. Kemudian
membuat agar-agar, kemudian kita tuang ke dalam cetakan, kemudian membentuk sebuah, itu juga namanya membeku. Banyak sekali anak-anak proses membeku yang bisa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, nah sekarang mengembun. Oh, mengembun itu? Mengembun itu apa tuh ya? Oke, mengembun itu juga sering kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Coba lihat di sini ada contoh mengembun, yaitu proses perubahan wujud dari gas mencair. Gas H, coba kamu H itu, pasti kamu akan merasakan sebuah uap di situ. Nah, kalau kamu akan lihat agak basah, coba kamu H di dalam kaca, juga kamu akan merasakan melihat ada titik-titik bulu. Tapi yang paling sering kalian temui adalah, coba lihat di gelas. Kalau gelas diisi dengan air es, kemudian kamu pegang di luarnya, itu di luar gelas pasti akan basah. Itu bukan karena gasnya bocor, tapi itu mengembun. Kemudian lihat di kaca pagi hari atau pas kamu meniup itu juga akan terlihat ada embunnya. Kemudian kalau pagi hari kalian jalan-jalan, kamu di tanah lapang, di sawah, akan menemukan daun-daun bertitik-titik seperti ini. Namanya mengembun, yaitu perubahan dari uap menjadi cair, itu namanya mengembun. Baik, selanjutnya menguap. Menguap bukan buah, itu bukan, tapi menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Jangan salah, air itu bisa berubah menjadi gas. Tapi dengan cara apa? Bisa perhatikan dalam ini, gambar ini. Ada bunda lagi merebus air, kemudian mendidih, maka akan keluar uapnya. Terus kamu, itu namanya uap, dari cair menjadi gas itu tadi. Kebul itu bahasa Jawa ya toh? Kemudian dalam proses terjadinya hujan, di sini bagaimana terjadinya hujan bisa kalian pelajari nanti di pelajaran selanjutnya ya. Kemudian selanjutnya yaitu menyublim. Juga apa bun? Anak-anak bisa lihat di sini. Menyublim itu proses perubahan wujud benda padat ke gas. Tidak hanya cair saja menjadi gas, padat pun bisa. Walaupun secara kasat mata tidak bisa kita lihat dengan nyata, tapi jika itu dilihatkan dalam mungkin pakai alat ya, dan bukti fisiknya bahwa kapur baris ini kok menguap, itu adalah dengan berkurangnya volume atau bentuk kapur baris ini. Itu bukti bahwa kapur baris ini mengalami penyubliman, yaitu menguap, menghilang entah kemana, menguap menjadi bau-bau ya. Oke, selanjutnya mengkristal. Oke, mengkristal mungkin tidak terlalu kita kenal, tapi perlu anak-anakku kalian ketahui semuanya bahwa kita juga harus tahu yang namanya mengkristal itu apa. Anak-anak lihat salju? Pernah lihat salju? Ya mungkin belum pernah menyentuh salju dah, tapi setidaknya tahu itu salju apa. Salju itu prosesnya seperti itu. Anak-anak semuanya tahu. Proses perubahan wujud benda gas menjadi padat itu adalah yang tadi yang namanya mengkristal. Buktinya ada di mungkin yang di negara-negara yang bersuhu dingin itu akan terjadi peristiwa mengkristal ini. Oke, anak-anakku yang kelas 3 semuanya, saya kira pelajaran untuk perubahan wujud sudah terangkan sedemikian rupa. Kemudian sama dengan kelas 4 tadi, anak-anakku semuanya bertugas berdiskusi untuk mengerjakan LKS yang sudah Bunda buat untuk kalian semuanya. Nah, oke, nanti kertas ini akan saya bagikan ke kalian semuanya, kerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke, Bunda tunggu, semoga yang kelas 4 sudah selesai, kelas 3 sudah mulai. Bunda cukupkan sekian dulu, saya tunggu sekian menit ya. Baik anak-anakku semua, tugas hari ini sudah Bunda periksa, sudah Bunda koreksi. Terima kasih sudah bekerja sama dengan baik. Dan untuk kelas 4 sudah Bunda cek, ternyata sudah bagus semua, sudah nilainya sudah bagus. Tapi untuk pengayaannya, silakan yang anak kelas 4 untuk melakukan kerjasama di rumah, ya bersih-bersih, membantu orang tua, ya. Kemudian yang untuk kelas 3, mohon maaf sekali, ada beberapa siswa yang nilainya masih kurang. Tapi itu tidak apa-apa, kalian bisa belajar kembali, bisa kalian baca kembali di buku yang ada. Kemudian untuk remedinya, anak kelas 3 silahkan membuat estek ya. Dari estek tadi bisa kalian simpulkan perubahan wujud benda apa saja yang bisa kamu lihat di situ. Begitu anak semuanya, terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu yang Bunda sampaikan hari ini bermanfaat. Tapi sebelumnya, sebelum acara ini diselesaikan, sebelum acara kelas ini kita bubarkan, Bunda akan menyimpulkan dulu materi tadi. Oke, yang untuk kerjasama tadi, kalian bisa lihat manfaat kerjasama adalah pekerjaan menjadi ringan, rasa persatuan menjadi lebih baik. Dan untuk yang kelas 3,
kalian bisa melihat macam-macam perubahan wujud benda. Begitu ya. Saya kira materi dari Bunda cukup sekian. Terima kasih atas segala kerjasamanya yang baik. Mohon maaf bila Bunda tidak salah. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.